السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, Imam Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Awliya meriwayatkan bahwa Imam Ibrahim Al-Khawwas rahimahullahu ta'ala, beliau seorang ulama pada level tabi'it tabi'in. Beliau berkata, dawaul qalbi khamsah. Obat hati ada 5. Jadi terkadang hati kita ini sakit. Hati dinamakan sakit kalau keinginan-keinginannya tidak lagi untuk ketaatan. Tapi sebaliknya, hati itu menginginkan kelalaian atau menginginkan maksiat. Ini dinamakan hati yang berpenyakit. Maka apabila keinginan-keinginan hati ini tidak lagi untuk ketaatan, berarti hati membutuhkan obat. Imam Ibrahim rahimahullah mengatakan bahwa ada 5 obat untuk hati yang berpenyakit. Yang pertama adalah qiraatul Quran bitadabbur. Membaca Al-Quran dengan pemahaman. Karena Al-Quran jendela bagi orang yang membacanya dengan pemahaman. Ketika Anda membaca ayat-ayat tentang surga, seolah-olah di depan Anda jendela terbuka untuk Anda melihat surga. Ketika Anda membaca ayat-ayat tentang neraka, seolah-olah di depan Anda jendela sedang terbuka untuk Anda melihat neraka. Ketika Anda membaca ayat-ayat tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam, seolah-olah di depan Anda jendela sedang terbuka untuk Anda melihat kehidupan di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Al-Quran ini jendela. Tapi jendela teragung dalam Al-Quran, ketika Anda membacakan nama-nama Allah, ketika Anda membacakan sifat-sifat Allah, karena seolah-olah jendela sedang terbuka untuk Anda seolah-olah melihat Allah. Tetapi, kapankah Al-Quran ini menjadi jendela bagi orang yang membacanya dengan pemahaman? Ini obat hati yang pertama, membaca Al-Quran dengan pemahaman. Obat hati yang kedua adalah qiyamul lail. Kalau Anda menemukan hati Anda masih suka dengan qiyamul lail, masih rindu dengan qiyamul lail, ini hati yang sehat. Obat hati yang ketiga adalah at-tadarru' inda sahar. Merendahkan diri di depan Allah di waktu sahur.
Merendahkan diri dalam arti beristighfar. Merendahkan diri dalam arti mengakui kejahatan di depan Allah. Beberapa kali dalam Al-Quran Allah menuntut istighfar kita di waktu sahur. Karena istighfar di waktu sahur salah satu obat yang ampuh untuk menyembuhkan hati. Obat hati yang keempat kata beliau adalah mujalasatus shalihin. Bergaul dengan orang-orang yang saleh. Bergaul dengan orang-orang yang hidupnya hawa nafsu hanya membuat Anda semakin rakus dengan dunia. Bahkan membuat Anda rindu dengan situasi-situasi dosa. Tapi bahwa Anda di setiap waktu hanya bergaul dengan orang-orang yang saleh, mereka adalah obat. Obat hati yang kelima ini yang ingin kita garis bawahi. Khala'ul batan. Yaitu lapar. Ternyata jamaah sekalian, hati ini tidak akan sehat kalau perut ini selalu kenyang. Perut ini perlu dilaparkan agar hati ini sehat. Penjelasannya seperti apa? Yang merusak hati kita adalah hawa nafsu. Gak ada yang merusak hati selain dari hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini akan memiliki dominasi disebabkan karena perut selalu kenyang. Oleh sebab itu jamaah sekalian, kehancuran pertama di dunia manusiawi kita adalah karena perut. Ketika Nabi Adam alaihi salam dan Hawa diusir dari surga karena tidak bisa menahan syahwat perut. Mereka memakan pohon terlarang. Allah pun mengusir mereka dari surga. Jadi mereka diusir karena tidak bisa menahan syahwat perut itu. Baik, maka syahwat perut inilah yang membuat dominasi hawa nafsu sangat kuat dalam diri seseorang. Maka perut ini perlu untuk dilaparkan. Tentu tidak dilaparkan kecuali dengan cara ibadah. Yakni laparkan perut dengan puasa. Dengan puasa Ramadan, dengan puasa Syawal, dengan puasa Ayyamul Bid, dengan puasa Senin Kemis, dengan puasa Daud. Perut yang selalu dilaparkan dengan puasa, ini sangat membantu kesehatan hati. Maka jemaah sekalian, di antara target penting kita di dalam Ramadan ini, bagaimana lapar ini membantu hati agar semakin sehat, karena lapar melemahkan hawa nafsu, lemahnya hawa nafsu berarti kesehatan bagi hati. Jemaah sekalian, mungkin telah dimaklumatkan oleh DKM bahwa kajian kita sore hari ini tentang satu surat singkat sekali, akrab sekali dengan kita. Surat tersebut adalah surat Al-Asr. Jumlah ayatnya hanya 3. Surat ini bahkan surat yang sangat dekat dengan kita, karena sebagian kita sangat rutin dengan surat ini dalam salat-salat wajib. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asr. Demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia di dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh, wa tawasau bil haqq, dan selalu berbagi wasiat tentang kebenaran, wa tawasau bis sabar, dan selalu berbagi wasiat tentang kesabaran. Ini surat Wal Asri yang sangat singkat,
Tetapi Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, sekiranya Allah tidak menurunkan dalam Al-Quran kecuali surat Wal Asri saja, itu sudah cukup untuk meluruskan kehidupan manusia. Jadi misalnya Allah tidak menurunkan Al-Fatihah, Allah tidak menurunkan Al-Baqarah, Ali Imran dan lain-lain. Satu-satunya surat yang diturunkan Allah hanya surat Wal Asri. Itu sudah cukup untuk memperbaiki dan meluruskan manusia. Dengan catatan manusia komitmen dengan apa yang terkandung dalam surat Wal Asr. Karena keagungan surat Wal Asri inilah maka sahabat-sahabat ridwanullahi alaihim, apabila mereka bertemu satu dengan yang lain, mereka tidak berpisah sebelum seseorang di antara mereka membacakan surat Wal Asr. Mereka tidak berpisah dalam satu pertemuan sebelum seseorang di antara mereka membacakan surat Wal Asr. Kenapa demikian? Sekali lagi karena kandungannya yang betul-betul penuh makna. Baik, kita lanjutkan. Masya Allah, Pak Hendra, selamat datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat pertama, Wal Asri, demi masa. Berulang kali dalam Al-Quran, Allah bersumpah dengan waktu. Terkadang Allah bersumpah dengan waktu khusus, tapi terkadang Allah bersumpah dengan waktu yang bersifat umum. Pada surat Wal Asri, demi masa, Allah bersumpah dengan waktu yang bersifat umum. Namun terkadang Allah bersumpah dengan waktu yang bersifat khusus. Misalnya Allah berfirman, Wal Fajri, demi waktu fajar. Misalnya Allah berfirman, Wadduha, demi waktu duha. Misalnya Allah berfirman, Walayalin Ashar, demi malam-malam yang 10. Misalnya Allah berfirman, Wallaili, demi malam. Wannahari, demi siang. Terkadang Allah sumpahkan waktu dalam bentuk khusus, tapi terkadang Allah sumpahkan waktu dalam bentuk umum. Termasuk dalam surat Wal Asri ini, sumpah Allah dengan waktu bersifat umum. Kenapa yang maha besar bersumpah dengan masa? Karena keagungan dan karena kebesaran masa. Enggak mungkin yang maha besar bersumpah dengan yang kecil. Tapi Allah yang maha besar pasti bersumpah dengan sesuatu yang besar. Nah, di sini Allah bersumpah dengan masa karena keagungan masa. Coba sekalian coba Anda renungkan, masa, pernah ada masa di mana hidup satu kaum, yaitu kaum Nabi Nuh. Tapi masa itu pun berjalan dan kaum ini pun hilang. Masa terus berjalan, muncullah generasi Fir'aun misalnya. Betapapun Fir'aun luar biasa, tapi masa terus berjalan untuk Fir'aun dengan segala kekuatannya kemudian hilang. Masa berjalan maka datanglah kaum Samud. Tapi masa berjalan hilanglah kaum Samud. Masa berjalan datanglah kaum Ad. Tapi masa terus berjalan hilanglah kaum Ad. Masa berjalan datanglah Nabi Isa alaihi salam. Tapi masa terus berjalan hilanglah Nabi Isa. Bayangkan agungnya, dahsyatnya masa. Dia datang membawa, tapi dia juga pergi membawa. Tidak ada yang bisa membuatnya lebih cepat. Tidak ada yang membuatnya untuk datang lebih terlambat.
demi masa. Pernah ada masa di mana Anda sedih. Tapi masa itu berjalan hingga Anda pun kembali bahagia. Pernah ada masa di mana Anda sakit. Tapi masa itu berjalan sampai akhirnya Anda sembuh. Jemaah sekalian, di dalam gelisah dan sakit kita, di dalam kesulitan dan kesusahan kita, kita ingin masa berjalan cepat agar ini semuanya berakhir. Tapi kita nggak bisa membuatnya lebih cepat. Kenapa? Karena masa ini adalah kekuasaan Allah. Dia datang dengan derita, tidak ada yang bisa menahan. Dan dia datang dengan bahagia, tidak ada yang membuatnya datang lebih cepat. Masa adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada masa yang sangat lama sekali, namanya abad. Ada masa yang tidak terlalu lama, dinamakan dengan tahun. Ada masa yang bernama bulan. Ada masa yang bernama tahun. Ada masa yang bernama minggu. Ada masa yang bernama hari. Yang bernama jam. Yang bernama menit. Yang bernama detik. Ini semuanya adalah wal asri. Ini semuanya adalah demi masa. Pada ayat yang kedua, Allah berfirman, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia di dalam kerugian. Ayat ini tidak berbunyi, sesungguhnya manusia rugi. Tapi ayat ini berbunyi, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Jadi seolah-olah kerugian itu satu ruangan dan Anda ada di dalam. Anda berada di dalam satu ruangan yang bernama kerugian. Tugas Anda adalah keluar dari ruangan itu. Tapi Anda tidak akan menemukan pintu keluar kecuali hanya 4 pintu. Amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Setelah Allah bersumpah dengan masa, kemudian Allah mengatakan manusia rugi. Teman-teman sekalian, rugi dalam bahasa Al-Quran beda dengan rugi bahasa sehari-hari kita. Hari ini Anda berdagang, mestinya dapat untung, tapi malah kemakan modal. Anda mengatakan saya rugi. Al-Quran enggak mengatakan itu rugi. Kenapa? Karena rugi yang nanti akan menjadi untung, itu bukan rugi. Kehidupan kita cuma 2 hari. Datang 1 hari di mana Anda rugi, tapi percayalah akan datang hari yang kedua di mana Anda akan untung. Gak ada orang yang rugi terus-menerus dan gak ada orang yang untung terus-menerus. Waktu berjalan mempergilirkan untung dan rugi itu. Jadi agama tidak menganggap Anda rugi di dalam bisnis, karena setelah rugi Anda akan bertemu dengan keuntungan. Rugi dalam agama kita adalah rugi di mana tidak akan ada lagi keuntungan. Itulah rugi. Baik. Ketika muazin mengumandangkan azan, beliau mengatakan hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, keuntungan. Keuntungan yang dimaksudkan di situ adalah keuntungan tidak ada rugi sama sekali. Jadi kalau Anda berbisnis dan hari ini untung, tapi besok Anda akan rugi, agama enggak menganggap untung Anda hari ini adalah untung, karena Anda akan membayarnya dengan kerugian besok.
Maka untung dalam bahasa agama kita adalah untung tanpa sedikit pun rugi. Untung di mana tidak ada rugi sama sekali. Baik. Jadi dengan demikian, rugi dalam bahasa agama kita, untung dalam bahasa agama kita, ini hanya setelah Anda sampai di akhirat. Adapun di dunia ini semua untung berganti rugi, rugi berganti untung. Adapun di akhirat, siapa yang rugi di akhirat, maka itulah rugi tanpa untung. Dan siapa yang untung di akhirat, itulah untung tanpa rugi. Maka ketika agama kita mengatakan rugi, yang dimaksudkan rugi akhirat. Ketika agama kita mengatakan untung, yang dimaksudkan adalah untung akhirat. Karena hanya untuk akhirat yang tidak ada ruginya, dan hanya rugi akhirat yang tidak ada untungnya. Allah nyatakan manusia lafi khusrin, berada di dalam kerugian setelah Allah bersumpah wal asri. Karena kerugian besar manusia adalah kerugian terhadap waktu. Anda tahu kenapa? Yang dimaksud dengan rugi, Anda menjual barang yang berharga tetapi dengan harga yang rendah. Anda menjual emas, tetapi hanya dengan beberapa butir, hanya dengan beberapa buah terong. Dengan beberapa buah pisang. Anda menjual emas dengan pisang. Anda menjual yang mahal dengan yang murah. Itulah rugi. Kalau Anda menjual yang mahal untuk mendapatkan yang murah, itulah rugi. Jadi Allah mengatakan, di tangan kalian ada emas yang bernama masa. Kalau dengan masa ini kalian hanya mendapatkan kelalaian, kalian sedang menjual emas dengan pisang. Apalagi kalau sampai Anda menjual waktu, menjual masa, yang Anda dapatkan hanya dosa. Oh, itu kerugian yang lebih parah lagi. Baik. Jadi Allah mengatakan innal insana lafi khusr, manusia rugi karena manusia sering menjual yang sangat berharga yaitu masa dengan yang sangat tidak berharga yaitu kelalaian. Semisal Anda duduk di depan televisi, entah nonton bola, entah nonton film, anggap 1 jam, 2 jam Anda di depan televisi. Anda tahu tidak? 2 jam ini untuk kelalaian. 2 jam ini kalau Anda gunakan untuk ketaatan, mungkin Anda akan masuk surga. Tapi 2 jam ini, ternyata Anda jual untuk mendapatkan kelalaian yang bernama nonton. Perhatikan bagaimana Anda menjual emas hanya dengan beberapa buah pisang saja. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita jamaah sekalian. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa waktu yang sangat berharga sering sekali kita korbankan untuk mendapat sesuatu yang enggak bernilai. Maka Allah mengatakan kalian ini rugi. Yang kalian korbankan sangat mahal, yang kalian dapatkan enggak bernilai sama sekali. Sebab itu ulama-ulama kita mengatakan apabila Anda ingin melihat ciri-ciri orang yang berhati bersih, ciri-ciri orang yang berhati sehat, lihat bagaimana ia mengelola waktu. Orang-orang yang hatinya berpenyakit tidak akan merasa rugi bahwa waktu yang sangat berharga dia korbankan hanya untuk mendapatkan kelalaian atau bahkan maksiat. Tetapi orang-orang yang berhati bersih, apabila ada waktu yang terkorbankan untuk maksiat atau untuk kelalaian, mereka menangis. Mereka menangis. Mereka menangis. Kenapa? Karena waktu yang telah dikorbankan untuk kelalaian.
Di dunia ini hitung-hitungan belum ada. Karena dunia ini memang ujian. Tapi percayalah, setiap waktu yang Anda korbankan untuk kelalaian, apalagi dosa, ini waktu akan menjadi air mata Anda besok di akhirat. 100%. Maka begitu Anda duduk di depan televisi untuk melihat kelalaian, cobalah katakan kepada diri Anda, ini waktu yang saat ini saya gunakan untuk nonton TV, inilah waktu yang nanti akan menjadi air mata di depan Allah Azza wa Jalla. Tapi ingat, penyesalan Anda sekarang penyesalan yang masih bisa diperbaiki. Tapi kalau Anda besok menyesal di depan Allah, itu penyesalan yang nggak bisa lagi diperbaiki. Maka ulama-ulama kita mengatakan, orang-orang yang hatinya bersih, lebih kikir dengan waktu dibandingkan dengan uang. Waktu mereka habis, mereka kikir. Melebihi mereka kikir dengan uang. Kalau kita kikirnya kita dengan uang. Orang-orang yang berhati bersih, mereka juga memiliki sifat kikir, tapi mereka tidak menempatkan kikir itu pada uang. Kalau Anda menempatkan kikir pada uang, hilanglah mulianya kedermawanan. Namun kikir itu manusiawi. Gak ada orang yang gak memiliki kikir. Cuman orang-orang yang berhati sehat akan menempatkan kikir mereka bukan pada uang, tapi mereka menempatkan kikir mereka pada waktu. Mereka kikir sekali dengan waktu. Kikir itu kan hitung-hitungan. Itulah kikir. Penuh perhitungan, itulah kikir. Maka orang yang kikir dengan waktu adalah orang yang penuh perhitungan dengan waktu. Ini kalau 1 jam bagaimana? Mereka penuh perhitungan dengan waktu. Baik jamaah sekalian, percayalah, itu jenazah-jenazah, seandainya mereka diberi waktu untuk hidup beberapa saat, mereka minta waktu 1-2 menit hanya untuk mengatakan astaghfirullah. Mereka inginkan waktu, walau hanya 2 detik, hanya sekedar mengucapkan 1 kali astaghfirullah. Sekarang Masya Allah, begitu bebasnya Anda punya waktu membacakan astaghfirullah itu. Masalahnya ketika peluang itu ada di tangan tidak berarti. Tapi begitu peluang itu sudah hilang, barulah kita menangis. Maka berjuanglah, jangan sampai menangis, jangan sampai menyesal. Innal insana lafi khusr. Semua manusia berada di dalam kerugian, di dalam menyikapi waktu. Rata-rata orang rugi dalam soal waktu. Jamaah sekalian, orang-orang yang berhati bersih, Anda lihat waktu mereka penuh dengan kesibukan untuk pertemuan dengan Allah. Orang-orang yang berhati bersih, mereka tahu bahwa ada satu hari di mana mereka akan bertemu dengan Allah. Maka kesibukan mereka dengan hari, dengan jam, dengan menit, kesibukan mereka dengan waktu adalah mempersiapkan diri untuk hari pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada orang yang nggak bertemu. Semua kita akan bertemu dengan Allah. Cuman ada orang yang sibuk untuk hari pertemuan itu dan ada orang yang abai. Ada orang yang nggak mau tahu dengan hari pertemuan itu. Dulu waktu kita masih bujangan, setelah ada rencana pernikahan, oh betapa sibuknya kita untuk hari pernikahan itu. Wajar, tapi apakah Anda sibuk untuk hari pertemuan Anda dengan Allah Azza wa Jalla? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhati bersih, kehidupan sepanjang hayat mereka adalah kesibukan untuk hari pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla.
Untuk dunia mereka bekerja dan tidak sibuk. Ingat, berbeda antara sibuk dan bekerja. Anda butuh makan, Anda butuh uang, silakan bekerja. Tapi soal kesibukan, berikan kesibukan Anda untuk akhirat. Jangan ditukar. Untuk uang Anda berikan kesibukan, untuk akhirat Anda berikan pekerjaan. Salah. Yang betul, berikanlah dunia ini pekerjaan, adapun surga berikan kesibukan. Kesibukan itu waktunya banyak. Kalau pekerjaan itu waktunya terbatas. Kalau kesibukan itu waktunya tiada batas. Kesibukan itu artinya Anda banyak mengorbankan sesuatu. Tapi kalau pekerjaan itu tidak ada yang mesti Anda korbankan. Baik. Jemaah sekalian, Imam Ar-Razi rahimahullah, beliau mengatakan surat Wal-Asri ini ancaman. Surat Al-Asri ini ancaman. Ancaman apa? Allah mengatakan kalian semua rugi. Allah ancam kita. Kalian semua rugi, kecuali dalam diri kalian positif ada 4 hal. Ada 3 hal kurang 1, kalian rugi. Apalagi ada 2 tidak ada, kalian lebih rugi lagi. Jadi Allah mengancam, kalian semua rugi, kecuali 4 hal ini positif ada dalam diri kalian. Baru kalian lepas dari kerugian itu. Baik. Nomor 1, Anda akan lepas dari kerugian adalah illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman gak ada ruginya. Kehidupan kita cuma 2 warna. Kehidupan di mana Anda menangis, kehidupan di mana Anda tersenyum. Apabila Anda berpegang pada keimanan dalam situasi menangis, maka Anda akan menangis dengan kesabaran. Apabila Anda berpegang pada keimanan di saat bahagia, bahagia akan menjadi syukur. Sehingga Anda benar-benar untung. Dalam keadaan bahagia, Anda untung karena Anda membuatnya syukur. Tapi di dalam terpuruk pun Anda beruntung karena Anda membuatnya sabar. Dan ini kata Nabi hanya bagi orang beriman. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Mengagumkan sekali semua kehidupan orang beriman. Semua kehidupan mereka adalah kebaikan. In asabathu sarra syakar, fakana khairan lahu. Wa in asabathu darra sabar, fakanat khairan lahu. Orang beriman, saatnya mereka berada dalam keadaan baik, keadaan baik itu menjadi syukur. Sehingga itu menjadi kebaikan. Tapi kalau mereka berada dalam keadaan buruk, keadaan buruk itu menjadi sabar. Sehingga itu pun menjadi kebaikan. Jadi, tidak ada potongan hidup yang betul-betul tidak bernilai. Semuanya penuh nilai. Dalam keadaan baik bersyukurlah agar keadaan ini menjadi nilai. Dalam keadaan buruk bersabarlah agar keadaan buruk ini betul-betul bernilai. Banyak orang-orang keadaan baik mereka tidak bernilai. Saya mau mengatakan jamaah sekalian, seseorang yang punya uang banyak lalu tidur di hotel termewah dengan seorang wanita tercantik dunia. Ini nikmat, ini keadaan baik. Tapi ini keadaan baik yang tidak disyukuri. Keadaan baik yang tidak menjadi ketaatan, itu bukan keadaan baik yang disyukuri. Karena syukur itu, bagaimana keadaan baik menjadi ketaatan Anda di depan Allah Azza wa Jalla. Itu yang dinamakan dengan syukur. Adapun keadaan-keadaan baik yang tidak menjadi ketaatan, itu bukan syukur. Dapat uang, oke. Ngapain dengan uang tersebut? Dengan uang itu jalan-jalan ke negeri-negeri yang tidak memberikan kebaikan misalnya. Sebelum kebaikan-kebaikan yang Allah berikan,
Allah berikan uang, itu kan kebaikan. Allah kasih kesehatan, itu kan kebaikan. Sebelum keadaan-keadaan baik Anda menjadi ketaatan, Anda tidak dinamakan orang bersyukur. Maka syukur itu berat. Orang yang mampu bersyukur nggak akan tersentuh oleh iblis. Nggak akan tersentuh oleh syaitan. Nggak akan tersentuh oleh syaitan. Maka di dalam proklamirnya dia mengatakan, akan aku sesatkan manusia, kecuali orang-orang yang bersyukur. Adapun orang-orang bersyukur tidak bisa disesatkan oleh setan. Kenapa? Karena orang yang bersyukur adalah orang-orang yang menjadikan setiap kebaikan ketaatan. Kalau setiap kebaikan menjadi ketaatan, di mana celah untuk setan? Gak ada pintu masuk untuk setan. Dengan catatan Anda selalu bersyukur. Begitu beratnya syukur ini sehingga Anda diajarkan oleh Nabi SAW, bahkan Anda diajarkan oleh Allah doa agar bersyukur. Nabi ajarkan Anda doa. Setiap selesai sholat agar Anda meminta syukur. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah aku pertolonganmu. Pertolongan untuk selalu berzikir. Pertolongan untuk selalu bersyukur. Pertolongan untuk memperbaiki ibadah. Anda tidak butuh pertolongan kecuali karena Anda di titik lemah. Di titik tak berdaya. Salah satu titik tak berdaya Anda adalah syukur. Itu titik tidak berdaya kita. Makanya kita minta, ya Allah, berikanlah aku pertolongan untuk bersyukur. Itu doa minta syukur yang diajarkan Nabi SAW. Allah pun mengajarkan Anda doa minta syukur. Pada ayat 15 dalam surat Al-Ahqaf. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ayat seperti ini ada juga dalam surat An-Naml. Rabbi auzi'ni, ya Allah berikan aku ilham. Berikan aku ilham. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, hidayah itu memiliki 10 macam. Hidayah 1, 2, 3, 4, ada 10 macam hidayah. Salah satu bentuk hidayah adalah ilham. Ilham itu artinya Allah gerakkan hati Anda untuk sesuatu yang gak terfikirkan oleh Anda dan orang lain. Nah, di dalam surat Al-Ahqaf itu, Anda membutuhkan ilham untuk 2 hal. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Wa an a'mala salihan tardah. Berikan aku ilham untuk bersyukur. Berikan aku ilham untuk beramal saleh. Jadi betapa Anda sangat membutuhkan ilham dari Allah untuk 2 hal ini. Baik jemaah sekalian. Jadi Anda akan lepas dari kerugian kalau Anda memiliki keimanan. Apa yang diberikan oleh iman, sehingga Anda tidak akan rugi. Iman akan membuat Anda bersyukur dalam keadaan baik, dan iman akan membuat Anda bersabar dalam keadaan buruk, sehingga semua keadaan Anda menjadi keuntungan. Semua keadaan Anda menjadi keuntungan. Baik. Wa amilus salihat. Anda akan lepas dari kerugian dengan nomor 2. Apa itu beramal saleh? Ada 2 amal saleh dalam agama kita. Ada amal saleh yang definitif. Ini dinamakan ibadah mahdhah. Anda salat, Anda puasa, Anda zakat. Ini semuanya amal-amal saleh yang definitif. Atau dalam bahasa agak ulama kita dinamakan ibadah mahdhah. Nomor 2, ada ibadah amal-amal saleh yang tidak definitif. Apa itu? Segala yang memberikan manfaat kepada orang lain dinamakan amal saleh. Anda tersenyum untuk orang lain.
itu manfaat bagi orang lain. Anda membantu orang lain, Anda menghibur orang lain, Anda berikan optimisme kepada orang yang sedang gelisah. Manfaat apapun yang Anda berikan kepada orang lain, itu dinamakan dengan amal saleh yang bersifat umum. Nabi kita bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik di antara kalian adalah seseorang yang paling bermanfaat. Pertanyaan jamaah sekalian, Anda memiliki banyak hal dari Allah, bermanfaatkah itu bagi orang lain? Contoh, Allah berikan Anda uang. Apakah uang ini bermanfaat untuk orang lain melalui Anda? Anda lihat uang ini di tangan Utsman bin Affan, sangat bermanfaat untuk orang lain dan sangat bermanfaat untuk agama. Pertanyaan, apa yang Allah berikan kepada Anda, misalnya uang, misalnya pikiran, misalnya kekuatan, apakah pemberian-pemberian Allah pada Anda telah menjadi manfaat bagi orang lain atau menjadi manfaat bagi agama ini? Kata Nabi SAW, kalian adalah orang terbaik kalau kalian bermanfaat. Berjuang untuk menjadi orang yang bermanfaat. Dan bermanfaatlah dengan apa yang Allah berikan kepada Anda. Soal manfaat ini dibutuhkan satu kecerdasan. Apa itu? Jemaah sekalian, coba fahami apa pemberian Allah yang khas untuk Anda. Dan jadikan itu manfaat untuk orang lain. Saya ulangi, coba Anda renungkan apa pemberian Allah yang khas bagi Anda dan jadikan itu manfaat bagi orang lain. Oh, ini luar biasa. Kalau Anda lihat, orang-orang yang dijamin Nabi masuk surga, bukan karena amal yang biasa, tapi karena amal yang memang khas. Baik, salah satu contoh misalnya, di satu RT, di satu RW, semuanya orang miskin dan Anda orang yang diberi kekayaan. Itu artinya, Allah punya pemberian khas untuk Anda dalam hal ini adalah kekayaan. Kalau Anda ingin beramal saleh dengan membaca Al-Quran, Anda ingin beramal saleh dengan salat tarawih, Anda ingin beramal saleh dengan salat tahajud, Anda nggak salah. Tapi sebelum Anda menonjol dalam amal saleh yang menjadi kekhasan Anda tidak dinamakan orang yang pintar. Anda nggak dinamakan orang pintar. Anda beramal saleh betul, tapi amal saleh Anda bukan pada sesuatu yang menjadi keistimewaan Anda, yaitu kekayaan. Misalkan saya seorang presiden, percayalah, amal saleh saya dalam bentuk umum adalah amal saleh yang biasa. Bukan murah, biasa. Kalau Bapak Presiden sholat, semua orang juga sholat. Kalau Bapak Presiden tilawah, semua orang juga tilawah. Tapi kapan beliau istimewa? Ketika beliau betul-betul beramal saleh di dalam sesuatu yang istimewa dalam dirinya. Anda seorang presiden, ya? Disitulah pemberian istimewa Allah untuk Anda. Jadikan itu manfaat untuk orang lain. Maka sekali lagi, kalau Anda lihat orang-orang yang dijamin oleh Nabi SAW masuk surga, pasti karena mereka memiliki pemberian Allah yang khas, lalu ini kemudian habis-habisan mereka gunakan menjadi manfaat. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dijamin oleh Nabi SAW masuk surga. Karena dia tahu apa pemberian khas Allah untuk dirinya. Kemudian pemberian khas Allah itu beliau usahakan menjadi manfaat untuk semua orang. Allah berikan beliau kekayaan yang luar biasa. Dengan kekayaan yang luar biasa itu pun beliau berinfak luar biasa. Kalau dia kaya luar biasa, tapi justru dia luar biasa dalam tilawah, itu tidak baik. Itu tidak menonjol. Jadi pintu-pintu surga itu jamaah sekalian, semua pintu kebaikan adalah pintu surga.
Tapi kalau Anda ingin pintu surga yang lebih mahal, yang lebih tinggi, kenali apa pemberian Allah yang khas dalam diri Anda, lalu jadikan itu amal saleh yang bermanfaat untuk orang lain. Watawasau bil haq. Anda akan lepas dari kerugian dengan nomor 3. Apa itu? Saling berbagi nasihat tentang kebenaran. Apapun kebenaran, jangan berhenti dalam diri Anda. Segera nasihatkan kebenaran itu agar dimiliki orang lain. Alhamdulillah sekarang ada media. Ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook. Jangan hentikan kebenaran dalam diri Anda. Kebenaran apapun yang Anda tahu segera tulis. Tulis di Facebook, tulis di WhatsApp, tulis di Instagram. Agar apa? Agar kebenaran ini dinikmati oleh semua orang, termasuk orang-orang yang datang setelah kepergian Anda besok. Usia fisik Anda terbatas, tapi bisa jadi usia amal Anda tanpa batas. Semua kebenaran yang Anda tinggalkan di Facebook dinikmati oleh puluhan juta orang, bahkan 50 tahun Anda telah pergi, kebenaran ini dinikmati oleh orang. Maka saya katakan sekali lagi, usia amal mestinya lebih panjang daripada usia fisik. Tapi itu kalau Anda watawasau bil haq. Kalau Anda tidak melakukan watawasau bil haq, maka usia amal Anda sesuai dengan usia fisik. Fisik Anda wafat, amal Anda pun berhenti. Sementara kalau Anda terus-menerus watawasau bil haq, satu kebenaran yang Anda tahu segera Anda sebarkan kepada orang lain, maka usia amal saleh Anda jauh lebih panjang daripada fisik Anda. Watawasau bil haq. Kalau Anda amanu wa amilus salihat, Anda dinamakan orang baik. Tapi kalau Anda watawasau bil haqqi watawasau bis sabar, Anda dinamakan memperbaiki. Menjadi orang baik relatif mudah. Tapi memperbaiki itu yang sangat susah. Nabi kita pernah jadi orang baik dan beliau tidak dimusuhi. Tapi ketika beliau mencoba memperbaiki, ternyata dia dimusuhi. Ini kalau Anda baik, enggak ada yang akan memusuhi Anda. Tapi kalau Anda memperbaiki, Anda akan dimusuhi. Baik, keselamatan Anda yang terakhir dari kerugian adalah watawasau bis sabar. Berikan pula kepada orang wasiat kesabaran. Berikan kepada mereka nasihat kebenaran, dan itu enggak cukup. Watawasau bil haq, Anda telah mengantarkan orang pada kebenaran, dan itu enggak cukup. Karena mengantarkan manusia pada kebenaran itu penting, tapi yang lebih penting lagi bagaimana setiap orang bertahan di dalam kebenaran sampai mati. Dan tidak ada yang membuat orang bertahan dalam kebenaran sampai mati kecuali kesabaran. Maka setelah Anda berikan mereka kebenaran, berikan mereka kesabaran. Baik jamaah sekalian, jam 6 kurang 3 menit. Sekira demikian kajian kita. Sekitar 4 menit jelang berbuka untuk teman-teman, saudara-saudara yang ingin berdoa. Sehingga kajian ini kita cukup sampai di sini saja. Dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.